Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Healing Harmony dimanapun berada. Malam hari ini dengan iman kita mau bawa setiap percaya kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Malam hari ini mari bawa imanmu, percaya, berharap kepada Tuhan. Sebab kita tahu bersama bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama mari kita angkat pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yesus satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku,
yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup, dan Tuhan yang bersedia untuk menolong kami umat-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami mau katakan malam hari ini, Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama katakan malam hari ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Haleluya. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baru saja kami Healing Harmony Singers menaikkan pujian yang berbicara bahwa ku hidup karena percaya bahwa Allah yang berjanji pasti setia, dan pengharapan kita selalu ada di dalamnya, dan kita tidak akan pernah menyerah meski di dalam kesesakan. Seluruh hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan. Dan refrain dari pujian itu mengatakan bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian lirik daripada pujian ini yang sungguh membangkitkan iman kita. Tetapi hari ini saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa Tuhan memang punya janji yang luar biasa yang pasti akan digenapi dalam hidup kita? Saudaraku, masalahnya ada banyak orang yang hafal ayat-ayat janji Tuhan, bahkan menyanyikannya dalam lagu-lagu, tetapi hidupnya belum pernah menikmati penggenapan daripada janji Tuhan itu. Mengapa? Karena janji Tuhan itu seperti benih, tapi iman adalah tanahnya. Benih yang hebat sekalipun tidak akan bertumbuh di tanah yang kering. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan, saya ajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan, supaya iman kita kembali menyala-nyala, supaya janji-janji Tuhan itu hidup, dan saudara bisa hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan oleh karena janji-janji Tuhan itu hidup dalam saudara. Bapak Ibu, hal yang pertama yang saya mau katakan begini, bahwa janji Tuhan itu pasti, tetapi harus direspon dengan iman. Yeremia 29 ayat 11 bilang bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Yesaya 41 ayat 10 bilang bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Mazmur 37 ayat 4 bilang bahwa Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Tetapi saudara kalau lihat, bangsa Israel adalah contoh bahwa janji Tuhan bisa tidak dinikmati jika tidak dipercaya. Karena Ibrani 3 ayat 19 bilang begini, bahwa mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Saudara, sebagai ilustrasi, ada seorang ayah menabung bertahun-tahun untuk membelikan anaknya rumah. Semuanya sudah siap, tapi anak itu menolak datang untuk mengambil kunci rumah tersebut. Itulah yang terjadi kalau kita tahu janji Tuhan tapi tidak melangkah dengan iman. Bapak Ibu, malam ini Tuhan mau mengingatkan bahwa janji itu sudah siap untuk digenapi. Mungkin untuk kesembuhan saudara, mungkin untuk masalah keluarga saudara, mungkin untuk pelayanan saudara. Tetapi saudara harus berdiri dan berkata, Tuhan, aku percaya dan aku akan melangkah. Hal yang kedua saudara, iman yang hidup dibuktikan dengan ketaatan. Di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan di sana bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham percaya janji Tuhan, tetapi ia juga taat meninggalkan negerinya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, dan dia dengan taat melakukannya. Petrus percaya bahwa Yesus sanggup menolong, lalu ia melangkah keluar dari perahu. Saudara, satu lagi saudara, ada satu ilustrasi yang ini memang nyata, true story ya. Saya pernah dengar kisah seorang ibu di Ambon yang anaknya lumpuh total. Dokter bilang bahwa tidak ada harapan. Tetapi setiap hari ibu ini berdoa sambil memijat kaki anaknya dan berkata, Tuhan, Engkau sanggup. Bertahun-tahun tidak ada perubahan. Tetapi ia tidak pernah berhenti untuk berdoa dan memperkatakan setiap janji Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan yang bekerja 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama, yang sanggup menyatakan kuasanya, mujizatnya bagi anaknya. Sampai satu hari di tengah ibadah, anak itu tiba-tiba berdiri dan berjalan. Saudara, janji Tuhan hidup karena iman yang disertai dengan ketaatan. Haleluya. Saudara, iman itu bukan hanya duduk diam menunggu mujizat. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman itu harus taat, bahkan ketika kita belum melihat apapun yang terjadi. Bahkan ketika hal yang semakin buruk terjadi dalam hidup kita, tetap beriman dan tetap berkatakan bahwa janji-janji Tuhan itu pasti dinyatakan, sambil saudara melakukan bagian saudara dengan sungguh-sungguh. Haleluya,
Hal yang ketiga, saya mau katakan bahwa iman membutuhkan ketekunan hingga janji itu digenapi. Ya. Ibrani 6 ayat 12 bilang begini, bahwa kita menerima janji karena iman dan kesabaran. Saudara, Daud menunggu bertahun-tahun sejak ia diurapi sampai menjadi Raja Israel. Bapak Ibu, seorang petani yang menanam benih tidak menggali tanah setiap hari untuk memeriksa apakah benih itu tumbuh. Ia percaya, ia menyiram dan menunggu waktunya, ia melakukan bagiannya. Hari ini mungkin kau sudah menunggu lama, mungkin sudah mau menyerah, tapi Tuhan berkata, dengar baik malam hari ini saudara, jangan berhenti percaya. Untuk saudara yang sakit, untuk saudara yang terlibat di dalam pergumulan masalah keluarga yang berat, saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara, jangan berhenti percaya. Tuhan sementara bekerja, Tuhan sementara berkarya. Nantikan janji Tuhan itu dengan segenap hatimu, dengan penuh kepercayaan bahwa Ia akan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi saudara yang percaya penuh pada firman-Nya, bagi saudara yang taat melangkah, bagi saudara yang tekun menunggu. Bapak Ibu, malam ini percaya ada janji Tuhan yang sedang Tuhan ingatkan dalam hati saudara. Mungkin janji itu terasa sepertinya mau mati, tetapi malam ini Tuhan mau menghidupkan kembali lewat iman saudara. Sekali lagi, Tuhan mau menghidupkan itu kembali lewat iman saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau kembali percaya, taat, dan bertahan, saya undang saudara, mari saudara buka hati saudara. Buka hati saudara di ruang dengar saudara, dalam setiap pergumulan hidup saudara. Angkatlah imanmu kepada Tuhan. Angkatlah percayamu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyalakan kembali iman itu, kembali bekerja dalam hidup saudara, sampai saudara menerima penggenapan seluruh janji-janji Allah. Haleluya. Malam ini saudara, mari doa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berdiri di hadapan-Mu dengan iman yang diperbaharui. Aku percaya janji-Mu benar. Aku percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Aku memilih untuk percaya, taat, dan menunggu dengan setia sampai janji itu tergenapi. Haleluya. Aku percaya Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku, dalam hidup keluargaku, dalam usahaku, dalam pelayananku. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, imani terus setiap janji-janji Tuhan. Jangan berhenti. Tetaplah percaya, tetaplah yakin, tetaplah beriman. Tuhan itu setia dengan janji-janjinya. Dari studio ini saya James Tuhumuri bersama dengan Healing Harmony Singers undur diri dari hadapan saudara. Percayalah akan setiap janji-janji Tuhan dan imanilah, Ia akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.